Apakah Anda tahu bahwa sebuah pulau di Indonesia menyimpan kisah penyebaran agama yang luar biasa? Ya, Jawa, pulau terbesar di Indonesia, adalah saksi bisu bagaimana Islam menyebar dengan cepat dan mendalam. Jika Anda penasaran bagaimana sejarah ini terbentuk, pastikan Anda tetap menonton dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jawa, dengan luas sekitar 128.297 km persegi, bukan hanya pulau terpadat di Indonesia, tetapi juga pusat dari banyak peristiwa bersejarah. Mari kita telusuri bagaimana Islam pertama kali datang ke pulau ini dan mengubah budaya serta kehidupan masyarakatnya. Pada abad ke-13, pedagang dari Gujarat, India, mulai berdatangan ke pesisir utara Jawa. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Demak menjadi pintu masuk utama penyebaran agama ini. Bayangkan, kota-kota ini dulu adalah pusat perdagangan internasional yang ramai, tempat bertemunya berbagai budaya dan agama. Tapi bagaimana Islam bisa begitu cepat diterima oleh masyarakat Jawa? Salah satu kuncinya adalah adaptasi budaya. Para penyebar Islam menggunakan pendekatan yang sangat cerdas. Mereka tidak memaksakan perubahan drastis, tetapi mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Contohnya, wayang kulit, sebuah seni pertunjukan tradisional Jawa, digunakan sebagai media dakwah yang efektif. Selain itu, tokoh-tokoh karismatik seperti Wali Songo memainkan peran penting dalam proses Islamisasi ini. Wali Songo adalah 9 ulama yang dihormati karena dedikasi mereka dalam menyebarkan Islam di Jawa. Nama-nama seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Mereka tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga memberikan pendidikan dan membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sunan Kalijaga, misalnya, dikenal sebagai ulama yang sangat menghargai seni dan budaya lokal. Dengan pendekatan yang inklusif, beliau mampu menarik perhatian banyak orang dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Metode seperti ini membuat masyarakat Jawa merasa nyaman dan tidak terpaksa dalam menerima agama baru. Namun, penyebaran Islam di Jawa tidak selalu mulus. Ada tantangan besar dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sudah lama berdiri. Meski demikian, dengan diplomasi yang cerdas dan kekuatan moral dari ajaran Islam, akhirnya banyak kerajaan yang beralih menjadi kerajaan Islam. Kesultanan Demak adalah contoh nyata bagaimana sebuah kerajaan besar di Jawa bertransformasi menjadi pusat penyebaran Islam. Sekarang, kita bisa melihat jejak sejarah ini di berbagai tempat di Jawa. Masjid Agung Demak, misalnya, adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan oleh Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol keberhasilan penyebaran Islam di Jawa. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Penyebaran Islam di Jawa bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana sebuah budaya bisa beradaptasi dan berkembang. Sekarang, kita lanjutkan ke babak baru dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah peran penting pendidikan dalam penyebaran Islam di Jawa. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, menjadi pusat penyebaran ajaran Islam sekaligus pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Di pesantren, santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga berbagai ilmu pengetahuan lain yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pesantren tertua di Jawa, seperti Pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, menjadi contoh bagaimana pendidikan Islam berkembang pesat di Jawa. Pesantren-pesantren ini juga berfungsi sebagai pusat dakwah dan penyebaran Islam ke daerah-daerah terpencil di Jawa. Bayangkan betapa gigihnya para santri dan kiai dalam menyebarkan ilmu, meski dengan fasilitas yang terbatas. Selain itu, kesenian juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Misalnya, gamelan, seni musik tradisional Jawa, sering digunakan dalam acara-acara keagamaan Islam. Dengan cara ini, Islam menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang sudah sangat akrab dengan kesenian tradisional mereka. Bahkan hingga hari ini, kita masih bisa melihat bagaimana seni tradisional dan Islam berbaur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Satu contoh lain adalah tradisi sekaten, yang diadakan setiap tahun di Yogyakarta dan Surakarta.
Sekaten adalah perayaan yang menggabungkan unsur-unsur keagamaan Islam dengan budaya lokal Jawa. Acara ini menjadi salah satu cara efektif untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat dengan cara yang menyenangkan dan meriah. Melalui sekaten, kita bisa melihat bagaimana ajaran Islam meresap ke dalam budaya Jawa tanpa meninggalkan identitas asli mereka. Tidak hanya dalam seni dan pendidikan, penyebaran Islam di Jawa juga terlihat dalam sistem pemerintahan. Setelah berdirinya Kesultanan Demak, banyak kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang mengikuti jejaknya untuk memeluk Islam. Ini tidak hanya mengubah peta religius di Jawa, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan politik di pulau ini. Sistem pemerintahan yang dulu berbasis pada tradisi Hindu-Buddha perlahan-lahan berubah dan mengadopsi prinsip-prinsip Islam. Jadi, perjalanan penyebaran Islam di Jawa adalah kisah yang kaya akan strategi, adaptasi budaya, dan peran tokoh-tokoh penting. Dari pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara hingga ke pedalaman pulau, Islam menyebar melalui jalur perdagangan, pendidikan, seni, dan politik. Setiap langkah dalam perjalanan ini menunjukkan betapa dinamisnya interaksi antara Islam dan budaya Jawa. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Penyebaran Islam di Jawa bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana sebuah budaya bisa beradaptasi dan berkembang. Selain itu, mari kita bicara tentang pengaruh Islam terhadap bahasa dan sastra Jawa. Kehadiran Islam membawa pengaruh besar pada bahasa Jawa, terutama dengan masuknya banyak kata dari bahasa Arab ke dalam kosakata Jawa. Ini tidak hanya memperkaya bahasa, tetapi juga membuka jalan bagi penyebaran pengetahuan dan pemikiran Islam melalui sastra. Sastra Jawa mulai dipenuhi dengan karya-karya yang mengandung ajaran Islam. Serat, atau naskah-naskah kuno, seperti Serat Centini dan Serat Wedatama, meskipun ditulis setelah kedatangan Islam, mengandung nilai-nilai dan ajaran Islam yang mendalam. Karya-karya ini menjadi bukti betapa Islam tidak hanya mempengaruhi kehidupan spiritual masyarakat Jawa, tetapi juga cara mereka berpikir dan mengekspresikan diri. Tidak hanya itu, tradisi lisan seperti tembang atau puisi Jawa juga sering kali mengandung ajaran-ajaran Islam. Melalui tembang, masyarakat Jawa bisa mempelajari nilai-nilai Islam dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat. Misalnya, tembang Macapat, yang terdiri dari berbagai jenis puisi tradisional Jawa, sering kali digunakan sebagai media dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan ajaran Islam. Selanjutnya, kita harus melihat peran perempuan dalam penyebaran Islam di Jawa. Meskipun seringkali tidak tercatat dalam sejarah resmi, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Mereka bukan hanya sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam, tetapi juga sebagai pemimpin komunitas yang aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Sebagai contoh, Nyai Ageng Pinatih, seorang perempuan ulama dari Gresik, dikenal karena pengaruhnya dalam mengembangkan dakwah Islam di daerahnya. Penyebaran Islam di Jawa juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan arsitektur. Masjid-masjid yang berdiri di berbagai penjuru Jawa menampilkan perpaduan yang indah antara arsitektur tradisional Jawa dan elemen-elemen Islam. Contoh yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak, dengan atap tumpang tiga yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Struktur arsitektur ini menjadi simbol harmoni antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Kita juga tidak bisa melupakan peran keraton atau istana dalam penyebaran Islam. Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, misalnya, menjadi pusat kebudayaan dan spiritualitas Islam di Jawa. Keraton tidak hanya sebagai tempat tinggal raja, tetapi juga pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Disinilah, ajaran-ajaran Islam diajarkan dan dipraktikkan secara mendalam, menjadi panutan bagi masyarakat luas. Jadi, penyebaran Islam di Jawa adalah kisah panjang yang penuh dengan adaptasi, inovasi, dan interaksi budaya. Ini adalah bukti bahwa agama dan budaya bisa hidup berdampingan dan saling memperkaya. Dari para pedagang di pelabuhan hingga raja-raja di keraton, setiap elemen masyarakat memainkan perannya dalam menyebarkan dan memperkaya ajaran Islam di Jawa. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Penyebaran Islam di Jawa bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana sebuah budaya bisa beradaptasi dan berkembang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.